Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menjalani hari kami. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 untuk teks perenungan kita pada pagi ini. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa lidah adalah sesuatu yang buas. Lidah dapat menghasilkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, bahkan membunuh. Kita sangat mungkin berdosa dengan lidah kita. Salah satu bentuknya adalah fitnah. Kata yang dipakai dalam bagian ini adalah dalam bahasa Yunani kata laleo, atau bisa diartikan berbicara yang jahat. Bapak Ibu, Rasul Yakobus menuliskan larangan untuk berbicara yang jahat, khususnya ini ditujukan kepada terhadap saudara seiman. Dalam konteks nats ini, Rasul Yakobus menyampaikan pesan kepada kedua belas suku di perantauan, yaitu jemaat Yahudi yang tinggal bukan di negeri mereka atau mereka diaspora. Nah, nampaknya Rasul Yakobus melihat ada isu pertengkaran dan perselisihan di tengah-tengah jemaat itu, yang membuat mereka akhirnya saling memfitnah dan saling mengucapkan yang jahat antara satu dengan yang lainnya. Yang jahat di sini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kondisi aslinya atau sesuatu yang tidak benar dengan kenyataannya. Atau dapat kita katakan bohong atau dusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peringatan ini sebetulnya adalah perintah yang lama. Kita bisa melihatnya dalam hukum yang ke-9 dari 10 hukum Allah, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tercatat dalam Keluaran 20 ayat 16. Dalam 10 hukum yang diberikan Allah kepada umatnya, mereka dilarang untuk menyampaikan kesaksian yang palsu atau yang bohong. Mengapa? Karena hal ini termasuk melanggar hak manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihatnya, tercatat di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai 3. Keluaran 23 ayat 1 sampai 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Demikian juga kata Allah dalam Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan melarang kita untuk menyampaikan kesaksian bohong atau fitnah terhadap sesama kita. Fitnah dapat keluar dengan bentuk seperti ini misalnya. Yang pertama, sengaja memberi jawab yang salah tentang orang lain. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain atau mencemarkan nama orang lain sehingga banyak orang yang tidak suka dengan orang lain itu. Hal tersebut dinyatakan tidak benar di hadapan Allah. Pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Fitnah tidak ada dalam hidup manusia baru. Dan karena sesungguhnya
Fitnah hanya menunjukkan kebencian yang masih bersarang di dalam hati kita. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menyampaikan atau menceritakan sesuatu tentang sesama kita. Sebelum kita mengatakan sesuatu tentang sesama kita, hendaknya kita menguji maksud hati kita terlebih dahulu. Coba kita melewati 3 tahapan. Tahapan ini saya adopsi dari seorang filsuf bernama Socrates. Yaitu mari kita berpikir 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, apakah hal ini benar? Yang kedua, apakah hal ini baik? Yang ketiga, apakah hal ini berguna? Jika tidak, maka tidak perlu dikatakan. Apabila memang hal itu berguna untuk membangun, maka kita bisa menyampaikannya secara langsung kepada saudara kita seiman, agar dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan di atas semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Akhir kata, hindarilah fitnah supaya kita boleh berkenan di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan ini. Berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.